Shalom. Yang belum duduk silahkan duduk. Duduknya bertiga aja, Pung. Atau kalaupun berempat karena adik beradik, tepi sampai ke tepi sayang ya. Duduknya tepi-tepi ya. Nah, jangan terlalu rapat gitu ya. Oke. Selamat Hari Natal untuk semua yang hadir di sini. Selamat Natal. Oh, biar suaranya cuman segitu, tapi kurang nyaring rasanya ya. Selamat Natal semuanya. Kita akan merayakan Hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus dalam ibadah sekolah minggu ini. Siapa yang sudah siap angkat tangan? Adik yang kecil di depan belum angkat tangannya. Siapa yang sudah siap angkat tangan? Oh, hebat. Baik, kita akan memulainya, tapi kita berdoa dulu dalam hati masing-masing ya sayangnya. Yuk kita berdoa. Amin, kita bernyanyi. Nyanyi dengan gembira ya. Iya, ganti baca ya adik-adik ya. Hari Natal sungguh senang, la 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 la. Mari kita bergembira, la 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 la. Musik indah, nyanyian merdu, la 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 la. Memberitakan kabar Natal, la 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 la. Yang kedua, bangkit berdiri adik-adik. Hari Natal sungguh senang, la 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 la. Mari kita bergembira, la 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 la. Musik indah, nyanyian merdu, la 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 la. Memberitakan kabar Natal, la 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 la. Tepuk tangannya, kita berdoa ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Nah, kita akan mendengarkan ayat istimewa untuk perayaan Natal hari ini. Yang bawa Alkitab boleh buka Yohanes 3 ayat 16. Yang gak bawa ada di slide saya Kak, tolong Kak. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 Ada ndak yang hafal ya? Ada yang hafal ndak itu ya? Kak Yos gimana Kak Yos? Ada yang hafal ndak? Ayo, Yohanes 3. Ayo siapa yang hafal yuk? Ada yang hafal? Kalau lupa sebenarnya udah pada tahu semua nih sebenarnya nih, tapi Inang bantu ya mengingatkannya dari depan ya. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi Kak Yo. Kita bernyanyi adik-adik. Lihat di slide-nya ya. Ucapkan pengakuan iman yang nyaring ya. Yuk kita sama-sama ucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Kak Yosta akan berikan pengumuman. Oke adik-adik yang online juga, selamat hari Natal buat semuanya. Hari ini pengumumannya yaitu masih sama. Besok adalah hari apa? Hari apa? Hari Minggu. Good job. Besok hari Minggu. Ada sekolah minggu enggak? Ada.
Ada, good job. Sekolah minggu ada di sini dan online juga ada. Jangan lupa yang bisa masuk, yang bisa datang ke gereja, silahkan ke gereja adik-adik dengan protokol kesehatan yang ketat. Pakai masker, tidak boleh dilepas maskernya ya adik-adik. Jangan lupa, dan yang online jangan lupa persembahannya dititip ke mama papa supaya dibawa ke gereja. Itu saja. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi Kak Yos. Ada lagi Bu Guru. Tapi kalau besok itu mereka datang sekolah minggu itu tetap prokes dan masuknya jam 7 kan Kak Yos? Iya, jam 7. Jam 7. Oke, sudah ingat semua? Iya, yang paling penting ialah tetap menggunakan masker. Terus tangannya juga tetap diapakan di sana? Ada kakak-kakak besok yang menyediakan di situ ya. Oke. Baik, kita bernyanyi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Yang nyaring ya nyanyinya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, bersukacita karena pagi ini Tuhan beri kami sehat, Tuhan beri kami kuat, Tuhan beri kami waktu untuk boleh hadir di rumah Tuhan merayakan hari Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mau dengar firman-Mu hari ini Tuhan, karenanya kami mau serahkan hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik dan sungguh, sehingga kami semuanya bersukacita. Biarlah kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini membuat kami senantiasa rindu untuk senantiasa dengar firman Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, berita kelahiran Tuhan Yesus yang akan kita dengar hari ini tertulis di mana Kak Yos, ada enggak tulisannya di situ? Lukas 2 ayat 1 sampai berapa Kak Yos? Sampai ayat 7. Ada berapa yang bawa Alkitab? Yang besar-besar sudah bawa semua. Tapi yang kecil-kecil karena belum bisa baca ya Pung ya, enggak apa-apa ya. Dengar, Inang baca dari depan. Demikian berita kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah
menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Siapa yang menyimak tadi, kalau Maria dan Yusuf itu asal kampungnya di mana ya? Di mana Kak Yos? Iya. Rupanya pada saat Kaisar Agustus itu memimpin, ia ingin mendata semua orang. Ya, mendata artinya ingin tahu banyaknya orang, jumlahnya, terus yang dari asalnya masing-masing. Lalu gimana? Pengumuman, yuk setiap orang harus kembali ke kampung halamannya untuk didaftar dan dicatat namanya. Andai kata kita disuruh begitu, yuk semua yang datang dari Porsea, dari Lagu Boti, dari Lintong Nehuta, balik kampung semua. Ada yang mau? Mungkin saat ini tidak. Tapi hari ini kita mendengarkan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ini, itu adalah sesuai dengan rencana Allah. Semua orang harus kembali ke tempatnya masing-masing untuk dicacah jiwanya, dihitung jumlahnya. Dan ternyata mereka semua adalah orang yang patuh. P-A-T-U-H, patuh. Tidak ada seorang pun yang tidak mau melakukan perintah Kaisar. Siapa Kaisarnya tadi ya? Kaisar apa tadi Kak Yos? Kaisar Agustus. Kok nama bulan ya? Ya, itu namanya Kaisar Agustus. Termasuk Maria dan Yusuf. Mereka tidak mau pakai alasan, kami ndak usah ikutan dah pulang kampung ya, kan saya lagi hamil nih. Tahu adik-adik, kalau ibu-ibu lagi mengandung itu hamil, perutnya gede, pasti dia susah kalau jalan kan. Nah, pernah ndak lihat ibu-ibu hamil? Pernah? Siapa yang pernah? Ayo angkat tangannya. Kok nggak ada yang pernah? Mamanya pernah lihat? Baik, jika pun tidak pernah, tapi Inang beri gambarannya. Biasanya orang yang sudah seperti itu kondisinya, ibu-ibu yang seperti itu, dia akan sulit melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berat, termasuk jalan kaki. Lah waktu itu nggak ada bis kok, tapi catat, mereka patuh. Ya, catat di garis bawahi, mereka patuh, tidak mau memberi alasan menolak perintah raja. Nah, lalu apa?
Ternyata begitu sampai di Bethlehem, mereka ketuk tuh pintu, tok 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 tok. Bu, numpang ya, kami nih itu letih dari perjalanan. Maaf, nggak ada Bu, tempatnya sudah penuh. Demikian jawaban-jawaban yang mereka terima. Terus akhirnya bagaimana? Mereka bersehati. Mereka itu siapa? Maria dan Yusuf bersehati menginap di kandang domba. Karena ada kandang domba yang kosong di situ waktu itu. Ya, mereka nginap di sana. Tiba saatnya Maria untuk melahirkan anak pertamanya. Lahirlah dia di sana. Siapa dia? Dialah Yesus Sang Juru Selamat kita itu. Lalu dia lahir bukan di rumah sakit gede, padahal dia adalah raja dari segala raja. Dia lahir bukan di rumah bersalin, dia lahir bukan di rumah sakit gede yang terkenal, yang lengkap dengan peralatan-peralatan medis. Tapi dia lahir di tempat yang amat sangat sederhana, di kandang domba. Nah, apa yang harus kita petik dari sana? Kelahiran seseorang untuk dia menjadi apa? Tidak ditetapkan oleh di mana dia harus lahir. Tapi seturut dengan rencana Allah, Yesus lahir di kandang domba di tempat yang sangat sederhana. Untuk apa? Untuk kita mau mengerti tempat yang sederhana tidak menjadi ukuran bahwa orang yang lahir itu kelak menjadi apa. Jadi orang yang lahir dimanapun, dia harus menjalani proses-proses yang sudah Tuhan rencanakan untuk kelak dia jadi apa. Ya. Nah, berita keselamatan ini berdengung di seluruh dunia saat ini. Dia datang punya rencana. Apa rencana Allah tentang kedatangan Tuhan Yesus? Rencananya ialah menyelamatkan manusia dari dosa. Loh? Iya. Setelah peristiwa Adam dan Hawa, tidak satu pun manusia luput dari dosa. Padahal hukuman dosa itu adalah maut. Tuhan tidak mau manusia itu begitu berdosa mati, berdosa mati. Karena kita banyak dosa loh, lewat mata, mulut, tangan, kaki. Teristimewa hati dan pikiran kita senantiasa digodain iblis untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau pada saat itu mati? Nah, tidak. Mati yang dimaksud bukan badannya yang mati, tetapi rohaninya menjadi mati. Tapi Tuhan tidak mau itu terjadi untuk selama-lamanya. Tuhan mau menyelamatkan. Caranya gimana? Ibaratkan orang sakit loh. Begini. Dia sudah ketahuan tuh sakit. Misalnya dia sakit apa ya? Sakit perut. Dia menderita sakit perut yang sangat mengganggu aktivitasnya. Nah, dokter sudah tetapkan kalau makan obat ini dia sembuh. Dengan catatan harus patuh. Kalau dikatakan minum obatnya 3 kali sehari, jangan dimakan satu jam setiap itu. Tidak. Dia akan mengakibatkan ketidakbaikan. Ya. Nah, dosa kita itu akan diampuni, tidak mengakibatkan kematian kepada kita, tapi kita harus patuh. Patuh kepada siapa?
Sang Juru Selamat yang dikirim oleh Allah itu. Siapa itu tadi? Siapa Kak Yos? Tuhan Yesus. Itulah obat dosa kita. Itulah yang membuat kita luput dari dosa. Dengan catatan sama seperti resep dokter tadi, kita harus patuh baru bisa selamat. Nah, kalau makan obatnya setiap jam mengakibatkan ketidakbaikan. Atau obatnya nggak dimakan pasti tidak sembuh. Nah, karena itu patuh kepada penebus dosa itu akan membuat kita bebas dari hukuman dosa, yaitu maut. Siapa yang mau patuh kepada Yesus? Coba angkat tangannya. Oh, semuanya. Semuanya. Anak-anak sekolah minggu sih mau, tapi kakak-kakak guru sekolah minggunya nggak mau. Siapa yang mau bebas dari hukuman dosa, yaitu maut? Hebat, terima kasih. Nah, dengan catatan dia harus apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Supaya bisa selamat dia harus apa? Udah 2 kali tadi Nang sebut garis bawah. Harus apa Bang? Yang besar-besar? Adik-adik yang kecil sih enggak ingat. Supaya beroleh keselamatan itu harus apa Bang? Wih, hebat, harus patuh. Patuh kepada siapa? Patuh kepada Tuhan Yesus melalui melakukan ajaran-ajaran tentang kasih yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Karena kasih dia datang itu ke dunia. Kasihan, janganlah sampai tangannya dipotong. Kasihan, janganlah mulutnya sampai dipotong. Kasihan, telinganya janganlah dipotong. Kasihan, janganlah matanya dicungkil. Walaupun kita semuanya sudah menyadari kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan kita dari maut dan dosa. Maut itu datang karena dosa. Lalu siapa yang mau janji untuk tetap patuh kepada Tuhan Yesus? Semuanya dengan melakukan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Ada beberapa, ada 10 itu sebelum perayaan Natal sering kita ucapkan setiap hari Minggu secara bergantian. Ada 10, titah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya hingga 10. Baik, agar kita tidak jatuh kepada penghukuman dosa, yaitu maut, kita mau janji semua yuk patuh kepada ajaran Tuhan Yesus. Dengan pertama, supaya kita tahu apa yang harus kita patuhi itu tadi yang 10 itu, datang ke rumah Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, ya. Baik, kita nyanyi Kak Yos sebelum diakhiri dengan doa ini. Itu tadi lagu apa? Yang terakhir ini apa lo? Iya, yang terakhir ini kita nyanyikan sebelum khotbah. Iya, karena
bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia seturut dengan rencana Allah Bapa di surga, yaitu untuk menyelamatkan kami dari dosa, supaya kami tidak dihukum oleh dosa kami ke dalam maut dan kematian. Biarlah kami berjanji untuk tetap patuh kepada ajaran Tuhan, sehingga dimanapun kapanpun kami tetap setia hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan. Sudah. Antar ke depan aja. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik online. Selamat Natal. Selamat Tuhan Natal. berkati. Yuk, kita Natal, semua. sampai jumpa besok. Kita semuanya akan bertemu besok dalam sekolah minggu perayaan Natal kedua, oke? Yang sudah dijemput boleh pulang, yang belum tunggu dulu ya sayangnya.